Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini mungkin ayat yang sering sekali kita dengar, ayat yang sering sekali kita tahu, kita baca, sering lewat saat kita baca rema, saat kita baca Alkitab. Dan mungkin ini juga ayat yang menjadi kekuatan kalian, kita semua untuk lewatin perjalanan. Sebab hidup kita ini perjalanan, hidup kita ini peperangan, hidup kita ini sesuatu hal yang seperti Kak Glo bilang, mengerti kehendak Tuhan. Saya bersyukur dikasih kesempatan oleh Papi Mami untuk sharing di tempat ini. Dan ini rema yang keluar minggu lalu setelah saya merenungkan apa yang Papi bahas di papan tulis. Saat saya berbahasa roh, setengah jam, saya bahasa roh, terhingga keluar ada penglihatan yang saya lihat. Ada penglihatan yang saya lihat itu sebuah kuk. Penglihatan yang saya lihat ada sebuah kuk. Di tengah-tengah bahasa roh itu ada kuk. Tapi kuk itu masih sampingnya ada, satunya kosong. Sampingnya ada, satunya kosong. Nah, bahasa roh sambil tanya Tuhan, apa bahasa roh maksudnya apa? Gak, akhirnya selesai. Saya coba cari ayatnya tentang kuk. Dan keluar ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selama seminggu merenungkan, hingga tiba satu malam ada di dalam The Message dia bilang gini, "Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me." Satu kata yang muncul, burn out on religion. Apakah kita selama ini dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, seperti yang tadi Glo bilang, capek mengerami, capek segala sesuatu yang dilakukan, letih pasti teman-teman. Apalagi kalian datang duduk di sini nyembah berjam-jam, pasti secara fisik pulang akan rasain rasa capeknya fisik. Tapi roh kalian harusnya menyala-nyala. Kalau kalian kita merespon secara roh. Begitu juga dalam perjalanan mengiring Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita baca, kita belajar tubuh jiwa roh, seharusnya saat kita berjalan dengan roh, kita tidak akan jadi burnout. Seharusnya saat kita ngerti berjalan melakukan setiap pekerjaan, pelayanan Tuhan, atau melayani Tuhan, atau melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak akan burnout. Kenapa kita burnout? Karena kita masih pakai jiwa. Itu yang pernah Papi bilang. Kita masih pakai kekuatan kita buat nyembah. Kekuatan kita buat jangkau jiwa. Kita masih pakai kekuatan kita gimana caranya supaya anak-anak itu datang ke Holy Ground. Itu bukan tugas kita sebenarnya. Lakukan. Lakukan sesuai dengan selera Tuhan. Kenapa kamu letih dan capek dengan perjalananmu sama Tuhan? Itu karena kamu gak mau jalan ikut ritmenya Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya, dia bilang gini, "Get away with me and you will recover your life." Sama aku aja dan kamu akan dipulihkan. I will show you how to take a real rest. Aku akan ngasih tahu kamu gimana istirahat yang terbaik. Walk with me and work with me. Jalan sama aku dan kerja sama aku. Watch how I do it. Lihat gimana aku mengerjakannya. Ini kalimat yang kalau kalian punya The Message, kalian lihat ini. Learn the unforced rhythms of grace. Apa learn the unforced rhythm of grace itu? Saat tadi lihat, kalau kamu tadi aku cerita bahwa kuk satunya kosong. Ini judulnya ajakan juru selamat.
Dia nggak akan paksa kamu untuk ikut dia. Karena Cook itu harus sepakat, seperti Amos bilang, gimana orang bisa berjalan bersama kalau ia tidak mengikat kesepakatan? Harus sepakat. Saat kamu mau ikut Tuhan, Cook itu harus sepakat. Kenapa kosong? Aku percaya masih ada hal yang belum sepakat dari hidupku, yang belum sepakat dengan Tuhan. Kenapa kosong? Makanya learn the unforced rhythm of grace. Unforced itu tidak ada paksaan. Tapi mengikuti dengan ritme. Saat Kak Debbie dan Ray main musik, kalau ritmenya beda, itu nggak indah. Kenapa orang capek perjalanannya sama Tuhan? Kamu di STT capek, kamu di UKSW capek. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba burn out, nggak jelas. Tiba-tiba capek, tiba-tiba dengar lagu melo, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jadi orang yang seperti putus asa dan hilang harapan. Mungkin ritme kita itu lagi nggak sama Tuhan. Capek. Nggak bisa dua orang, kalau sapi yang pakai Cook itu jalan ke kanan ke kiri, nggak bisa. Kenapa? Ajakan untuk ikut sama-sama selera Tuhan. Saat misalkan sekarang di Salatiga ada pesta, Tuhan ngadakan pesta di sekolah-sekolah, ya jangan pergi ke tempat lain. Jangan buat acara di tempat lain. Acaranya di pestanya di Salatiga. Salatiganya di sekolah-sekolah anak muda usia 20 tahun ke bawah. Itu karena kamu gak mau jalan ikut ritmenya. Kenapa capek, letih, capek? Karena gak mau ritmenya. Gimana caranya ngerti ritme? Cuman dengan roh. Gak bisa dengan daging dan jiwa. Hal simple, sederhana. Saat ini yang sedang terjadi di hidup saya saat minggu lalu. Tuhan meminta Instagram. Sebab banyak anak SMP sebenarnya yang follow aku di Instagram. Sering chat, sering mention, sering. Tuhan minta Instagram. Dan tiba-tiba ayat ini muncul. Secara daging berat. Secara itu gak suka. Karena aku ini suka terkenal. Aku ini suka dikenal orang. Itu aslinya aku. Tapi Tuhan bilang, Instagram dihapus. Di pojok situ dibilang. Waktu mami sharing, mami hapus Instagram itu bicara kuat di hatiku. Ya aku berusaha. Dengan anugerah Tuhan. Ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Hanya bisa dalam anugerah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Begitu juga dengan panggilan, dengan apapun yang kita rindukan, kita harapkan. Kita gak bisa jalan masing-masing. Lebih baik memutuskan dari awal, Tuhan aku mau ikut, engkau aku ikut. Siang ini putuskanlah di hatimu teman-teman. Kamu kalau mau tetap lanjut ikut Tuhan, ikutlah. Daripada kamu capek dan kamu letih. Akhirnya endingnya gak maksimal, gak sampai. Gitu. Keletihan-keletihan rohani yang dialami oleh kita sebenarnya bisa tidak terjadi. Kalau kita mau masuk dalam ritme anugerah yang tidak dipaksakan. Merelakan diri, meletakkan hidup, tak ada lagi diriku, hanya Engkau Tuhan. Artinya kita mau sepakat dengan Tuhan dan seirama dengan Roh-Nya. Apapun, di bagian apapun di hidup kita, di hidupmu, mau di organisasi, di apapun. Kadang kita sok pintar, kadang kita sok tahu sama Tuhan. Yang bahaya dilakukan adalah ini yang biasa iblis lakukan. Ini yang sering kali keluar. Bahkan kemarin saat ngobrol-ngobrol lagi makan ada keluar kalimat ini dari Kak Deb bilang, iblis itu kalau nggak bisa tahan kita, dia akan dorong kita. Kalau dia nggak bisa dorong kita, dia akan tahan kita. Kalau Tuhan pengen bawa kamu di depan, di hadapan orang, tapi kamu nggak mau,
itu kamu sedang tidak seritme sebenarnya dengan Tuhan. Begitupun dengan sebaliknya. Dimanapun, di bagian apapun, kita harus pikul kalau mau, ini kalau mau. Pikul kuk yang Tuhan kasih. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikul kuk di apapun, di bagian apapun, saat kamu berorganisasi, saat kamu di kampus, apapun. Perbanyak pikul kuk sama Tuhan dibanding diskusi-diskusi yang panjang, dibanding hal-hal yang mungkin lebih banyak menguras pikiranmu dibanding hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Satu kata, Tuhan apa Tuhan? Gimana ngajarinnya, prakteknya di hidup sehari-hari? Perbanyak waktu doa sama Tuhan, menanti-nantikan. Perbanyak waktu menanti-nantikan Tuhan. Gak bisa kita bisa ritme dengan Tuhan kalau kita gak menanti-nantikan. Karena kebisingan, suara hati, keinginan diri sendiri akan lebih kuat dibanding keinginan roh. Apalagi kalau kamu gak pernah bangun manusia rohmu. Perbanyak hubungan sama Tuhan. Kalau di organisasimu, di kegerakan ini tidak banyak doa, ya isinya cuma daging semua, isinya cuma dari jiwa. Gak akan bertahan lama. Dan itu tidak berjalan dalam the rhythm, the unforced of rhythm of grace. Itu tidak berjalan dalam the unforced, the rhythm of grace. Kalau kita lebih banyak kumpul diskusi bagaimana caranya jangkau jiwa anak-anak, itu baik sih. Gimana caranya ke sekolah-sekolah dan supaya anak-anak itu tertarik datang ke Holy Ground. Gimana caranya? Kita pakai kostum seluruh dunia kita pakai supaya anak-anak itu datang. Atau kita kasih pulsa gratis buat mereka yang datang. Atau kita lakukan segala sesuatu supaya mereka datang. Kita kasih lampu sorot, kita kasih film, kita kasih superbook supaya mereka datang. Itu dengan cara-cara kita, pemikiran kita. Itu bagus kita belajar, bagus. Tapi selain diskusi yang panjang, valuasi harus lebih banyak berdoa dibanding kita ngobrol. Yeremia 6 ayat 16 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Ini yang sering terjadi di hidup kita, bahwa kita ini kadang so pinter, so tahu, mengandalkan pengalaman, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan segala macam yang kita tahu dibanding Dia yang Maha Tahu. Memikulku itu sama saja kita meninggalkan kepentingan kita yang kita mau, cita-cita sekalipun. Ketakutan sekalipun, dan percaya hatinya dan kerinduannya. Kalau teman-teman lihat semua yang ada di tempat ini, AC, papan tulis, sound, alat musik, semua, bahkan karpet, peredam yang sedang datang dan yang sudah ada, itu adalah berkat ketaatan. Mau seritme dengan hati Tuhan. Kalau 1 tahun yang lalu di ibadah, sebelum ibadah perdana di Oikos, Papi tidak mementingkan ritme hati Tuhan, mungkin tidak akan ada ibadah seperti ini. Mungkin tidak ada kegerakan Holy Ground. Tapi karena seritme dengan hati Tuhan. Karena apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gak perlu banyak effort sebenarnya dari kita untuk ikut dengan untuk melakukan segala sesuatu. Butuhnya segala sesuatu datang dengan sendirinya karena ikut taat, seritme
dengan hati Tuhan. Diawali dari kos Kak Debbie, 1 bulan, setelah itu baru pindah. Setelah itu pindah ke sini, belum ada karpet, masih terbuka, masih ada tai-tai kelelawar di sini. Kalau menyerah, melihat keadaan, melihat situasi, melihat kenyataan, dan tidak mengerti ritme hati Tuhan, sudah selesai kegerakan ini. Karena kita sedang tidak main gereja-gerejaan, karena kita sedang tidak jadi gereja pada umumnya, karena kita sedang belajar mengerti selera Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh. Dalam anugerah Tuhan, kita merasakan pikul kuk yang enak itu seperti apa. Ini salah satu pemberian yang Tuhan berikan saat mau ada orang yang sepakat ikut ritmenya Tuhan. Mazmur 84 ayat 7. Ayat 7 ya, mereka berjalan semakin lama. Ayat 8. Ayat 8 ya? Ayat 8 ya, di sini ayat 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Seharusnya saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Gembala Agung, bersama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, keletihan-keletihan itu akan hilang, keletihan-keletihan itu akan lepas, keletihan-keletihan itu akan sirna, dan kita bukan berjalan tanpa arah dan tanpa pengertian. Tapi di sini Mazmur 84 ayat 8 bilang, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saat kita pikul kuk sama-sama dengan Tuhan, saat kita nyerahkan kehendak, saat kita mau Tuhan, ini jiwaku, keinginanku, cita-cita, aku pengennya jadi PNS, aku pengennya jadi guru, aku pengennya jadi youth pastor, aku pengennya jadi misionaris, apapun itu. Saat itu kita, kerinduan-kerinduan kita hadapkan sama Tuhan dan kita memilih berjalan dengan ritme anugerahnya Tuhan. Sebenarnya ada janji yang sedang akan kita sampaikan. Kenapa bangsa Israel tidak sampai, generasi yang keluar dari Mesir tidak sampai ke dalam tanah perjanjian? Karena tidak mau seritme dengan Tuhan. Tidak mau seritme dengan Tuhan. Tuhan bilang itu tanahmu. Lembah Eskol itu lembah penentuan bagi bangsa Israel, dia terima janji Tuhan atau enggak. Itu tanahmu. Ambil, itu yang kuberikan. Tapi sana saat balik ngasih laporan, sana raksasa, kami seperti belalang, bla 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 bla, dengan segala macam keadaan, melihat kenyataan, perasaan, kemalasan segala macam. Hingga akhirnya penundaan terjadi dan gak sampai kepada janji Tuhan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna bagi Israel. Jika kamu pengen sampai pada kehendak Tuhan yang sempurna, cuman ada satu jalan. Memakai kuk yang Tuhan tawarkan. Dia gentle, dia tidak paksa kamu. Harusnya pakai. Enggak. Dia gentle, dia tawarkan. Mau enggak? Pikul, pakailah kuk yang kupasang. Berarti tersedia di situ. Mengikuti kehendak Tuhan. Tentu ini perjalanan, tentu ini bukan sesuatu yang lahir satu malam seperti Candi Roro Jonggrang, tapi ini sesuatu yang harus dibangun setiap hari. Bangun setiap hari, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Dia yang semakin dimuliakan, kita yang semakin gak dimuliakan. Itu dia. Mikul kuk.
itu bicara bagaimana kamu mengikuti selera Tuhan. Dan ingat, jangan karena ayat ini kalian jadi malas-malas untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku tunggu Tuhan dulu bicara. Tunggu Tuhan dulu ngomong spesifik detail-detail segala macam. Apa yang sudah Tuhan kasih tahu, kerjakan dengan setia. Saat Tuhan memberikan anak-anak sekolah, Tuhan memberikan kota ini, Tuhan memberikan kampus, teman-teman di kampus. Perhadapkan, lakukan dengan setia. Untuk sampai pada nggak ada malas-malas. Mas mau tunggu ritmenya Tuhan nih. Tuhan sedang kayaknya belum ngomong sesuatu sama aku. Ya kejar, nantikan sampai dia bicara. Dan bukan berarti kita jadi malas-malas. Tidur-tidur, tunggu Tuhan bicara. Tidak akan bicara kalau kamu tidur dan kamu malas. Kerjakan dari satu yang di kesetiaan, satu kepada hal yang lain, tanggung jawab yang lain, akan di-upgrade dan akan sampai pada kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau cuman pengen sampai kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan kalian tahu baik, berkenan, sempurna. Tidak bisa dengan kekuatan kita sampai pada yang sempurna. Kita cuman bisa sampai yang baik. Bahkan untuk sampai yang berkenan pun hoki-hokian. Tapi untuk sampai yang sempurna, itu perlu menaruh hidup kita seirama dengan Tuhan. Dan kita mau ikut kehendaknya, jalan seirama dengan Tuhan, seirama sama Tuhan. Kalian punya pergumulan masing-masing, punya perjalanan masing-masing, destiny masing-masing. Bagaimana caranya sampai ke situ? Itu pergumulan dan perjalanan kamu sama Tuhan. Kuncinya adalah ikuti tuntunan Roh, pimpinan Roh. Kalau waktunya Tuhan belum rilis kamu, jangan cari rilis. Kalau Tuhan belum untuk pakai kamu di hadapan ribuan orang, jangan cari pelayanan yang seperti itu. Jangan iri sama temanmu yang sudah ditaruh di depan. Tapi kalau misalkan Tuhan pengen kamu di belakang, kamu jangan maju-maju ke depan. Hal simple, tapi ini berpengaruh untuk sampai pada kehendak Tuhan. Sebab apa? Kalau kamu berjalan sama Tuhan, kita akan berjalan makin lama, makin kuat, gak makin lemah. Kalau makin lemah, berarti kita sedang tidak jalan mungkin kita sama Tuhan. Mungkin kita beda ritme, beda melodi, beda iringan dengan Tuhan. Hendak menghadap Allah di Sion. Ada janji Tuhan, ada Tuhan yang akan kita temui saat kita melakukan. Ada semua yang Tuhan sudah siapkan saat kita mau berjalan seiringan dengan Tuhan. Putuskan siang hari ini mau memikul kuk sama Tuhan atau mau jalan sendiri dengan kehendak sendiri. Tentu lebih enak berjalan sendiri. Tentu lebih enak karena kamu akan melakukan kehendakmu sendiri. Di saat kamu mood, kamu bisa lakukan. Saat gak mood, gak lakukan. Tapi mungkin, mohon maaf, cuma sampai di level baik. Tapi untuk sampai pada yang sempurna, perlu mengikuti kehendak Tuhan. Menari di atas gelombang, itu tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Itu tidak bisa pakai kemampuan kita, cara pikiran kita. Kita perlu memakai kuk dan seirama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya berdoa semua di sini mau berjalan sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.